saya mengajak kita untuk mentadabburi Al-Quran sekalian ya. Tadabbur itu mencari tahu makna terdalam dan terjauh yang ada dalam sebuah ayat. Agar apa? Agar kita bisa mengambil manfaatnya. Saya ingin memulai cerita tentang bagaimana sentuhan Al-Quran itu kepada Nabi dan sahabat. Bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi sahabat saja, ya Pak. Bagaimana sebuah ayat ketika dia dipahami, maka dia akan betul-betul membuat seorang muslim atau muslimah itu kemudian berubah. Satu ayat saja bisa berubah. Maka setiap belajar kita berdoa ya. Saya berdoa itu, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Allah, jadikan setiap ilmu yang aku pelajari itu bermanfaat. Karena awak kadang sudah belajar lama, kuliah lama, tetap saja banyak ilmu yang kita tahu ternyata kita langgar. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa'. Allah, jangan jadikan saya punya ilmu tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Nabi ajarkan kita itu dalam belajar. Mari kita tadabburi, biaskan sentuhan Al-Quran saja. Jadi ada satu sahabat misalnya, ini kan ada ibu-ibu ya. Ada satu sahabat Nabi umur 20 tahun, wanita Bu ya, sahabiah, umur 20 tahun, dia sudah dijamin masuk surga. Kenapa oleh Nabi dia dijamin masuk surga? Karena di saat umur 20 tahun dia sedang hamil 7 bulan. Dia selama beberapa hari ngantar makanan Nabi ketika Nabi ada di Gua Thur. Hamil 7 bulan, kalau ibu sudah ke sana, nengok Gua Thur Bu. Kalau dari sisi Yasiko memang terjal, tapi ada sisi yang landai tapi panjang sekali gitu kan. Nah dia hamil 7 bulan naik ke bukit tuh. Dia kebat perutnya dengan ikat pinggang. Satu untuk mengikat, jadi ikat pinggang apa? Selendang dia tuh dia kayak dua. Seko ngebat perutnya, seko ngebat makanannya. Dia yang hantarkan makanan kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itu Nabi bilang sama dia bahwa dia dijamin masuk surga. Siapa Bu? Bu, siapa nama? Asma binti Abu Bakar. Kakaknya Aisyah binti Abu Bakar. Kakaknya istri Nabi. Ya. Jadi Asma itu di umur 20 tahun sudah disampaikan oleh Nabi bahwa dia masuk surga. Dia masuk surga. Tapi walaupun dia sudah seperti itu dijamin masuk surga, kalau beliau baca Al-Quran nangis, kadang ketemu satu ayat nangis, ketemu ayat-ayat yang istimewa bercucuran air matanya. Ada satu ayat surat At-Tur, ayat yang kalau saya tidak salah ayat yang famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, ayat 29. Ada muridnya. Jadi zaman dulu ketika Nabi meninggal, sahabat orang-orang yang terdekat dari Nabi itu mereka jadi para guru. Jadi Bu, zaman itu Asma menjadi guru bagi lelaki-lelaki generasi tabi'in. Jadi tabi'in itu tidak hanya belajar kepada sahabat, tapi juga belajar pada sahabiat. Dan Asma menjadi tempat belajarnya para sahabat. Ada satu nama tabi'in namanya Abbad bin Hamzah. Dia karena ada satu permasalahan, dia mau datang ke gurunya ini, ingin bertanya. Tapi ketika dia datang ke gurunya, dia dengar Asma sedang membaca Al-Quran sampai pada ayat yang tadi saya baca, famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Saya lupa itu ya. Enggak saya lihat ayatnya ya. 27 ya Pak. Famanallahu alaina, ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Abbad melihat Asma menangis.
karena sedang menangis dan dia baca ayat itu berulang-ulang. Abbas kemudian saya ke pasar dulu. Balik dari pasar, dia datang lagi ke rumah Asma, gurunya, masih sedang membaca ayat ini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas-sum. Sambil menangis bercucuran air matanya. Ya, kenapa? Karena ternyata kemudian diberitahu sudah itu Asma menceritakan betapa Allah Subhanahu wa taala banyak betul memberi nikmat kepada dia. Dan dia mau nangis itu karena membaca wa waqana adzabas-samum, dan Allah memelihara kami dari azab samum. Samum itu api. Jadi neraka itu bahasa sama seperti kiamat dalam Al-Qur'an itu banyak sekali namanya. Ya, ada al-haqqah, ada al-qari'ah, ada az-zalzalah. Banyak sekali namanya. Ya. Sampai 82 kata Imam Al-Ghazali namanya. Neraka juga begitu. Salah satu namanya samum. Jadi samum itu apinya, api. Jadi samum itu adalah harifatan nafidatan, api yang membakar melalui pori-pori. Api yang membakar, yang pertama sekali masuk itu akan kepanasan pori-pori kita. Jadi tidak langsung kulit kita, dia menghajar pori-pori kita gitu. Jadi banyak sekali penjelasan nanti di dalam, kalau kita baca dalam tafsir, satu kata itu punya makna yang sangat dalam. Jadi kalau samum itu neraka, angin yang apinya itu, panasnya itu, dia membakar masuk menusuk ke dalam pori-pori. Dan itu yang membuat Asma menangis. Jadi satu ayat membuat dia, wanita yang dijamin masuk surga itu, ternyata membuat dia berulang-ulang membaca dan ketakutan, padahal dia sudah dijamin oleh Nabi bahwa dia masuk surga. Sebuah ayat juga kadang membuat para sahabat itu berubah. Ya. Walaupun nanti beda-beda sentuhannya, ya. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 245 itu, siapa yang bersedekah dengan sedekah yang baik, maka Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Surat Al-Baqarah 245 ya. Aisyah, ini ada ibu-ibu saya semangat. Sama Asma beda dia menerapkan ayat ini. Kalau Aisyah dia menerapkan ayat ini, dia sedekah itu, dia kumpul dulu. Sudah agak banyak, baru dia sedekahkan. Kenapa? Karena dia berpikir asas manfaat. Kalau Asma enggak, Pak. Setiap dia dapat keuntungan, dia keluarkan infaknya, sedekahnya. Setiap dia dapat rezeki, dia keluarkan sedekahnya. Enggak nunggu banyak, dikit dia keluarkan gitu. Kenapa? Karena Nabi pernah memberitahu kepada Asma bahwa jangan pernah menghitung-hitung nikmat Allah itu. Jadi tunggu berapapun yang kamu dapat, keluarkan. Berapa kamu dapat, keluarkan. Ya Pak. Jadi terkait ayat ini juga ada satu sahabat namanya, ayat Al-Baqarah 245 ya Pak. Ada satu sahabat namanya Abu Dahda. Bukan Abu Dahda ya, Abu Dahda. Kata Abu Dahda ini ketika mendengar ayat ini, ya, ayat wahyu itu turun kemudian disampaikan oleh Nabi kepada sahabat di Madinah. Abu Dahda dengar langsung ayat itu. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi Allah pinjaman dengan sebaik-baik pinjaman, maka Allah akan ganti berkali-kali lipat. Jadi Allah memakai kata pinjaman gitu. Allah meminjam, nanti Allah balikin nanti di akhirat dengan pengembalian yang jauh berlipat-lipat ganda. Abu Dahda mendengar itu, betulkah akan dilipat gandakan? Betulkah Allah perlu pinjaman dan siapa yang meminjamkan maka akan Allah ganti berlipat ganda? Kata Nabi, iya betul, betul. Lalu Abu Dahda meminta tangan Nabi, Rasulullah mana tanganmu? Kata Abu Dahda. Oleh Nabi kemudian dijulurkan tangannya, Abu Dahda memegang menjabat tangan Nabi SAW, lalu dia bilang begini, ya Rasulullah, aku sedekahkan pohon kurmaku 600 batang untuk sebagai pinjamanku pada Allah SWT.
600 batang itu sikok pohon itu yuk bisa 3 kuintal per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya, 3 kilo. Iya. Kalau 3 kuintal itu berarti kalau 600 pohon 3 kuintal ya, 1 kilo 100.000 kurma apa nih sukari yang sedang lah ya, 100.000 kali 300 kali 600 batang. Iya, betul. Kalau kita totalkan duitnya itu Pak 18 M per 16 kali panen. Begitulah dulu sahabat itu ketika mereka bertemu dengan Al-Quran. Bertemu dengan Al-Quran. Kita mungkin karena entah karena apa model cara kita mempelajarinya ya dak beda ya dak. Kita belajar Al-Quran itu pendekatannya pendekatan fadilah, pendekatan bonus. Awak baca surah Yasin supaya ini, hari Jumat nih baca surah Al-Kahfi supaya itu. Pendekatannya pendekatan bonus. Padahal itu cuma bonus. Fadilah itu kalau cerita fadilah itu bonus. Yang utamanya bukan itu, substansinya bukan itu. Nah, sekarang izin Bapak Ibu ya, saya ingin mengajak kita tadabbur satu ayat saja sebagai awalan. Ya dak. Saya sedang belajar sebetulnya ini. Jadi kalaupun saya menyampaikan ini dalam rangka belajar ya dak. Tapi ini pelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak murid saya penghafal Al-Quran. Kita belajar ayat-ayat pendek yang sering kita baca tiap hari. Tidak apa maksudnya, apa maknanya, ya. Nah, izin saya ingin ngasih pengantar dulu. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Kenapa beda antara yang kita pahami dengan yang sahabat pahami? Kenapa pengaruhnya itu beda? Gitu? Padahal Qurannya sama, Tuhannya sama, tapi kenapa pengaruhnya berbeda? Ya. Karena ada spidol, ada papan tulis, kaki juga sudah mulai kesemutan ya. Izin saya tegak ya. Lanjut. Ada muda lagi yuk. Rambut sampai 3 Makanya janji-janji dan Bismillah. Nampak tidak ya? Nampak. Cuma kepala agak miring juga, lama-lama bahaya. Mari kita membahas. Saya akan ajak kita melihat Al-Quran itu sebetulnya apa gitu. Al-Quran itu sebetulnya bagaimana sehingga kita harus baca gitu. Ya. Jadi ada misal tadi saya tengok dalam surat ke-6 ya, surat Al-An'am. Jadi ada beberapa ayat ini, izin. Di surat Al-An'am ayat 92, surat Al-An'am ayat 155, surat Shad ayat 29. Bunyinya sama. Wa hadza ya. Wa hadza kitabun. Tulisan saya buruk nih Pak ya. Saya dari pesantren bilang baik. Kami mah ada bisa. Jadi kalau buruk-buruk tulisannya mohon dimaafkan. Anzalnahu. Baju panjang ya. Mubarakatan ya Pak. Mubarakun. Maaf ya. Mubarakun. Ustaz Bukhari. Kita di sini juga sama bunyinya. Maaf ya. Sama wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Kalau ini kitabun anzalnahu
Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Sama kurang lebih. Intinya yang ingin saya sampaikan, ayat-ayat ini bercerita bahwa dan hadza kitab, dan kitab ini maksudnya Al-Quran anzalna diturunkan berangsur-angsur kepada kamu mubarak, penuh dengan keberkahan. Ya. Ayat ini, 3 ayat ini bercerita bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Ya. Yang pertama, wahada kitabun, dan ini kitab. Kadang-kadang kita dengar dalam Al-Quran itu hadza kitabun, Al-Quran ini. Tapi kalau di Alif Lam Mim ayat kedua itu Alif Lam Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalika, pakai kata zalika, zalika ini, zalika. Kenapa kadang-kadang Allah dalam Al-Quran itu pakai hadza, kadang-kadang pakai zalika? Apa bedanya? Apa Allah kadang sebut ini, kadang sebut itu? Ya. Di dalam tafsir dikatakan begini. Saya mulai dari yang ini dulu ya. Zalika itu kata tunjuk jauh. Ya. Zalikal kitab menunjukkan tinggi. Kata ulama tafsir, penggunaan kata zalika ini adalah ulul maqam, untuk menunjukkan ulu ali al-maqam, menunjukkan tempat yang tinggi, bahwa Al-Quran itu tempatnya tinggi, derajatnya tinggi, sesuatu yang agung, sesuatu yang tinggi. Sehingga kata ulama, siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka dia ikut mendapatkan ketinggian itu, kemuliaan. Siapapun, apapun, mau tempat, mau waktu, mau orang. Al-Quran diturunkan di Makkah dan di Madinah, maka kedua bumi ini menjadi tanah suci. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang sangat agung, tinggi, mulia. Siapa yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Tempat, waktu, yang membawanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu istimewa sekali. Ya. Diberikannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad juga jadi nabi yang paling istimewa. Dari 124.000 nabi terpilihlah 313 nabi rasul, nanti terpilih lagi 25 rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran, terpilih lagi ada 5 yang ulul azmi. Nah, dari yang 5 ulul azmi itu Siko yang paling istimewa, jadi imam pada nabi semuanya itu Nabi Muhammad. Kenapa? Salah satu dikatakan karena dia mendapatkan Al-Quran yang tinggi itu, sehingga dia dapat ketinggian itu juga. Jadi kata ulama, kata zalika itu memberi syarat, siapa yang mendekati Al-Quran maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Siapa saja. Ada di Hafiz Indonesia itu anaknya apa? Yang di kursi roda itu, Pak. Penyakitnya itu apa namanya, sehingga dia tidak mampu. Iya, masalah otaknya. Tapi ternyata dia bisa apa? Karena Allah muliakan dia. Di mana-mana banyak sekali kisah-kisah Imam Al-Ramain misalnya, yang mereka Allah muliakan karena mereka dekat dengan Al-Quran. Itu makna dari dzalika. Nah sekarang hadza, apa maksud Allah memakai kata hadza? Ya, menyebut Al-Quran itu dengan ini Quran, ini kitab. Ya, kata ulama tafsir, penggunaan kata hadza itu isyarah lil qarib, isyarat bahwa Al-Quran itu dekat. Apa maksudnya? Kalau dekat berarti mudah dijangkau. Apa maksud berikutnya? Kata ulama, artinya Al-Quran ini mudah dibaca. Allah yang jamin Al-Quran ini mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dihafalkan, mudah diamalkan, mudah diajarkan. Itu makna dari hadza. Maka kalau ada muslim dia mengatakan alangkah payahnya belajar baca Quran ini,
bukan karena Al-Quran yang payah dibaca, tapi karena awak yang tak serius belajarnya. Tak serius kita belajarnya. Kalau kita serius pasti masuk, karena Allah jamin. Bahkan berulang-ulang dalam surat Al-Qamar itu Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sampai 4 kali Allah bilang sungguh walaqad yassarna, sungguh sudah aku mudahkan untuk kamu Al-Quran itu lidzikir, untuk diingat, untuk jadi peringatan, untuk jadi pelajaran. Ya. Ini makna pertama dari ayat ini. Sungguh Al-Quran ini dekat. Jadi kalau ada orang yang ngomong Al-Quran itu tidak mungkin diterapkan, ada yang salah dalam pemahamannya. Ada yang kurang pas dalam pemahamannya. Karena Allah sudah bilang, dengan kata hadza saja itu sudah isyarah lil qarib, bahwa Al-Quran itu mudah dijangkau, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami. Ya. Anzalnahu, kami turunkan kepada kamu mubarak. Nah, sekarang kita masuk ke mubarak ini ya. Allah bilang bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan barokah. Apa arti barokah? Yuk, apa arti barokah? Makan sudah, senderan sudah. Ya, apa arti barokah ya? Pokoknya tidak nengok saya, itu yang saya tunjuk, saya tanya. Ica nulis, Ica tunjuk. Apa arti barokah? Kita kalau habis tahlil ya Pak, apalagi nak puasa nih kan, banyak undangan balik-balik bawa Berkah. berkah. Itu berkah, bukan berkah. Dia dari kata barokah. Barokah. Asal tiap hari kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beli apa cerita apa arti barokah? Sampai ke sana kaget. Bertambah kebaikan ya. Bertambah kebaikan. Sekarang kita tengok nih, kenapa, apa maksud Al-Quran barokah ya? Kalau kata Ibnu Katsir tadi, kata barokah itu adalah itu kata Imam Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah. Jadi kalau kata Ibnu Katsir, khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak. Itu arti barokah. Tapi mari kita tengok, kita dalami arti ini dulu ya, untuk menambah pemahaman kita kenapa kita harus baca Quran. Ya. Barokah itu dari kata barkun, kalau arti dalam bahasa Arab itu. Ya. Asal katanya barkun. Jadi kalau ada unta haus minum dia. Nah, biasanya kalau dia sudah penuh-penuhnya itu dengan air, ya, itu bisa untuk berbulan-bulan, untuk lama dia berjalan menempuh ratusan kilometer kan, karena dia punya tangki di atas pundaknya. Nah, kebiasaan unta kalau dia sudah minum, apa yang dia lakukan? Dia akan menderum. Iya, dia mendudukkan dirinya, bukan gitu ya. Namanya barkun itu. Dalam bahasa Arab, unta yang sudah minum lalu dia duduk itu namanya barkun. Ya. Seler. Iya, maksudnya apa? Tenang dalam keadaannya. Iya. Nak hujan, nak panas berdengkang, nak badai pasir, tunaklah dia di situ. Kenapa? Karena dia sudah tenang dalam keadaannya gitu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tadi saya bilang mau panas berdengkang, mau hujan, di sana jarang hujan ya. Ya. Kalau tidak panas berdengkang atau badai pasir itu, tetap dia di situ, tidak akan kemana-mana. Tenang gitu dia. Tenang dalam keadaan dia. Itu namanya barkun. Ya, barkun. Hanya nanti kalau kita tengok, jadi kalau arti katanya ini tenang dalam keadaan. Kalau di dalam kamus bahasa Arab, Ar-Raghib Asfahani dikatakan barokah ini punya 5 makna. Ini penting nih Bu. Kenapa? Karena awak nak makan, Allahumma barik lana. Nah, masuk rumah, Assalamualaikum. Nengok orang nikah, apa doanya Pak?
Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma. Jadi selama ini kalau tempat nikah ucap Ya. apa? Selamat hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Jadi ada satu sahabat Pak, Ja'far bin Abi Thalib namanya. Ketika dia nikah, sedih dia Pak, nangis turun dari duduk kursi jadi ibaratnya itu Pak. Ngadu dia ke sahabat yang lain. Kenapa? Karena yang datang semuanya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Padahal Nabi mengajarkan doanya barakallahu laka. Nangis dia Pak didoakan selamat menempuh hidup baru. Karena dia tahu apa artinya barokah. Ya, balik. Jadi barokah itu kalau dalam kamus dia punya arti 5. Ya. Ini tidak ada urusannya sama pilek atau apa ya. Arti barokah yang pertama itu adalah an-numu bahasa Arabnya. Ya. Numu. Ditulis apa tidak? Ya, macam di pesantren ya guys. Ya. Ini saya tulis dulu. Ada 5 dia, ziyadah. Ini dalam kamus bahasa Arab nih ya. Ziyadah. Oke, ada lagi al-luzum, ada as-subut, ada as-sa'adah. Baik. Jadi barokah yang pertama tuh artinya an-numu. Numu itu artinya tumbuh. Kaget di ujung baru kita rangkum jadi satu kesatuan makna barokah itu ya. Maksud tumbuh itu apa? Oh, kita makan duku, bijinya makan rambutan, bijinya kita lempar ke halaman. Apa yang terjadi kalau tanah itu subur? Tumbuh dia. Kemudian apa lagi yang terjadi? Sudah tumbuh besar, berbuah lagi dia. Diambil orang bawa ke Sungai Bahar, ditanam bijinya, tumbuh Sungai Bahar. Kembang biak. Iya, kalau cuma Sungai Bahar, tidak cuma di kebun kelapa nih kan? Oh, mulai dari segala macam tempat ngambil bijinya itu ditanam, tumbuh kemana-mana. Itu namanya numu. Ya, barokah itu artinya kebaikan yang terus tumbuh. Itu barokah. Ya. Nanti yang kedua, barokah bermakna ziyadah tadi. Artinya bertambah. Maksudnya apa? Kebaikannya itu terus bertambah. Terus bertambah, ya. Kage yang ketiga maknanya adalah as-subut, tetap. Maksudnya apa? Orang yang kalau melakukan kebaikan maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikan itu menetap kepada dia. Ya. Nanti yang berikutnya al-luzum. Luzum itu artinya melekat. Tidak akan lepas pada dia. Kalau awak punya harta sekarang banyak, misal di Bangko nih Pak, dosen saya. Banyak itu orang yang pakai apa? Alat berat, gali peti sekali dapat berkilo-kilo. Langsung kayunya kayu gedangnya lah. Tetapi tidak lama kemudian jual bensin lagi dia. Buka ketengan depan rumahnya jual bensin eceran gitu. Tidak melekat ke hartanya itu. Itu tandanya hartanya tidak. Ya. Melekat itu, jadi barokah yang berikutnya adalah melekat. Nanti yang terakhir as-sa'adah, membawa kebahagiaan. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Ghalib Asfahani. Jadi dari kata ini maka kemudian ulama tafsir menjelaskan begini Pak. Apa makna barokah itu? Barokah itu adalah kebaikan yang tumbuh dan berkembang serta melekat pada orang yang melakukannya, melekat dan menetap. Ya, tetap kebaikan itu, maksud tetap itu terus ada. Ya. Sehingga membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu namanya barokah. Ini baru barokah gitu. Baru dari barokah. Subhanallah. Ya. Itu makna barokah. Sekarang supaya lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Macam manunian barokah itu. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kita pakai penjelasan Al-Quran. Barokah, satu barokah itu bisa pada tempat. Ya dah.
Allah menjelaskan tempat yang penuh keberkahan itu adalah Makkah, Ka'bah. Inna awwala astagfirullah. Apa? Dalam surat Al-Baqarah 195. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Allah bilang bahwa Mekah itu, Ka'bah itu adalah tempat yang penuh barokah. Coba lihat, apa bedanya Ka'bah dengan kita? Misal dengan masjid kita lah, Masjid An-Nur ya kan, di atas tidak. Sebelah sini ada masjid. Istiqomah. Kalau cerita taman budaya, datuk saya dulu ngajar di sini, Pak. Datuk saya, jadi pas lewat sini saya cari-cari, tengok mapnya berhenti. Sudah berhenti, tapi jaraknya masih 150. Nah di mana nih? Hijau juga punya mapnya. Itu masa sambil ngopi tuh. Biar barokah di daerah. Amin. Duduk barokah ngopi. Dia belum makan yang datang terlambat tadi tuh. Iya, Pak. Ya. Jadi tempat misalnya barokah itu bisa pada tempat, dalam Al-Quran tadi disebut Ka'bah. Maksudnya Masjidil Haram. Apa bedanya? Kalau kita sholat di Masjid An-Nur tadi Jumatan dapat pahala kita sekali, ya. Tapi kalau kata Nabi, siapa yang sholat di Ka'bah dibedakan dengan sholat di Masjid An-Nur ini 100. Kalau di Nabawi ya 10.000. Sholatnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, waktunya sama, ya ada, pakaiannya sama, misalnya ibu sama kalau ya, tapi pahalanya beda. Beda jauh nian. Itu namanya, ini yang disebut barokah, libat kata mubarak, ya. Di Nabawi 10.000, di Aqsa 1.000, ya. Nah di tempat kita ya. Ya, oke. Nih, tempat. Ada lagi Allah bilang waktu yang barokah dalam Al-Quran itu. Yang Allah jelaskan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Maksudnya, sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh barokah, Lailatul Qadar dalam surat yang lain. Oh, Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh barokah. Apa barokahnya? Khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik dari 1000. Bukan sama ya Pak ya, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Lebihnya berapa? Allah lah yang tahu. Bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 1.000.000. Tapi Allah lah yang tahu. Allah hanya bilang bahwa malam itu siapa yang beribadah di dalamnya maka dia dapat lipatan lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih, bukan sama, ya. Ulama tafsir sepakat bahwa bisa entah jutaan, entah miliaran, Allah lah yang tahu. Sama pahala sholat di malam, misal malam kaget kita sholat 2 rakaat, ketemu dengan malam ganjil, katanya malam ganjil Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan itu, dapat kita. Maka bedanya apa? Walaupun gerakannya sama 2 rakaat, bacaannya sama, ya. Tapi pahalanya beda. 2 rakaat di malam ini sama seperti kita beribadah sholat 2 rakaat selama lebih dari 1000 tahun non-stop, tak berhenti. Coba bayangkan, itu maksud barokah. Yang ketiga, barokah bisa juga pada tempat, pada waktu, bisa juga pada perbuatan. Ini Allah sebut nanti dalam kisah Nabi Musa ayat 24, surat Al-Qasas 24 sampai 30-an. Agak panjang. Ya, dalam surat Al-Qasas itu diceritakan Nabi Musa kan dikejar-kejar oleh Firaun. Karena waktu muda dia ninju. Ada ya apa? Ada orang Mesir dia tinju. Wafat. Carilah dia, nak dihukum yang setimpal. Maka berlari dia sampai ke Jordan, ke Madian. Sampai di sana diceritakan dia duduk di atas, di bawah batang pohon, di depannya wadi,
dia tengok di dalam tafsir dalam Quran gitu ya, ada rupanya orang-orang yang sedang memberi minum hewan ternaknya. Tengok ayat ini. Jadi diceritakan saat itu Nabi Musa pelarian, dia cuma bawa makanan yang sekedarnya, bawa baju juga sebegitu. Karena malam itu diceritakan cepat lari, kalau tidak kau ketangkap kayak gitu kan. Sehingga dia ambil apa yang ada, berlari dia cepat. Jadi dia lari dalam keadaan tanpa tujuan, tidak membawa bekal, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada juga jaminan hidup. Ya. Ketika dia sedang dalam kesulitan yang sedemikian rupa itu, Bu, dia tengok ada dua anak gadis yang selalu kalah antri. Karena yang jantan tidak mau ngalah, Pak. Akibatnya apa yang terjadi? Gadis ini tidak pernah dapat. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia bantu dari kedua orang wanita itu. Padahal dia sendiri dalam keadaan susah, lapar, dan tentuara, dan tentu-tenturan capek dan sebagainya. Tapi karena ada, ya dia tengok ada yang susah maka dia bantu. Apa yang terjadi berikutnya, Pak? Ya pokoknya batu disingkirkan, kendi airnya diisikan, hewan ternaknya dibantu sampai selesai. Balik kedua wanita itu. Tidak lama kemudian datang lagi wanita ini. Salah satunya memberitahu, Bang, panggil bapak. Bapak ngajak ke rumah. Ya kan begitu dah dalam Al-Quran itu. Apa yang terjadi kemudian, Pak? Hah? Udah jadi kalah Galaknya. Iya, yang diingat nikahnya tuh Vera. Itu yuk. Jadi yang pertama, dia ditawari kan, sampai di rumah, kata bapaknya sudah makan atau belum? Belum, kata Nabi Musa. Ayo makan dulu, dapat satu kebaikan ya Pak. Selesai makan, ditanya lagi kenapa ada di sini. Nabi Musa ceritakan kisahnya. Kata bapaknya, dia Su'aib nama lelaki yang menolongnya. Dia mengatakan Nabi Su'aib. Oh kalau begitu aku jamin keselamatanmu. Lapar hilang, ketakutan hilang. Dua. Sudah dua kebaikan. Selesai di situ sudah? Belum, ditanya lagi. Belum sampai. Sabarannya. Buru-burunya. Apa lagi tuh? Selama lapar hilang, ketakutan hilang. Nah, tinggal di mana? Enggak, saya pelarian, enggak tahu nak tinggal di mana. Kata Nabi Suhaib, pakai salah satu rumah. Punya tempat tinggal. Dapat 3 sudah kebaikan. Berlapis. Padahal dia gawainya cuma sikok kecil, nolong ngambilkan air, tapi dia ngambilkan itu di saat dia dewek susah, dia dewek capek, dia dewek pening. Ya, tapi dia nengok orang butuh pertolongan, dia bantu. Yang keempat ditanya lagi. Nah, ayo dibantu sudah ya. Ditanya lagi pekerjaan, dijawab. Tidak ada pekerjaan, mau tidak kamu kerja sama saya, tapi harus 7 tahun. Nabi Musa mau, bahkan akhirnya Nabi Musa memenuhi kontraknya itu sampai 10 tahun dalam Al-Quran. Ya. Selesai, coba nolong orang dapat, lapar hilang, rasa takut hilang, punya tempat tinggal, punya kerja. Alangkah banyaknya kebaikan yang dia dapat hanya dari melakukan satu pekerjaan sederhana. Berlapis-lapis kebaikannya. Berhenti sampai di situ? Tidak, baru tadi itu. Baru ditanya lagi. Iya punya, kan punya orang rumah apa tidak? Dijawab tidak. Mau apa tidak sama? Nah, dinikahkan dapat coba perkaranya kecil. Nolong ngambilkan air. Di saat dia dewek, pening, susah, capek Pak. Jadi Pak, ini terjemahnya nih. Kalau awak balik kerja orang rumah kan minta tolong, awak lagi capek, pening kasih duit gitu kan. Kalau dia minta tolong. Mudah-mudahan dapat yang 5 nih. Bonus satunya. Maksudnya kalau awak lagi Yang terakhirnya tuh kami ngasah. Itu lagi. Kami asah lagi apa biasa? syaratnya 3 Pak ya. 3 boleh.
Dan maksudnya apa? Kebaikan itu ternyata banyak. Berlapis. Itu yang namanya amal yang berkah. Amal berkah. Jadi perbuatannya sederhana tapi balasannya Luar banyak. biasa. Nanti pada sejarah Nabi Halimatus Sa'diyah juga begitu, dia dapat keberkahan karena dia mengasuh anak yatim. Dakdor yang nak ngambil anak yatim di Mekah itu Muhammad bin Abdullah, karena bapaknya sudah wafat, ada yang mau, terpaksalah karena dia tidak mau balik ke rumahnya tangan kosong, dia belinya lah anak yatim itu. Walaupun dia tidak yakin dibayar apa tidak nih gitu, tapi tidak boleh tangan kosong. Seluruh buku sejarah ceritakan macam mana apa yang terjadi pada Halimatus Sa'diyah. Berubah total hidupnya, mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dahsyat sekali. Tidak hanya ketenangan rumah tangga, tidak hanya ketentraman rumah tangganya dengan suaminya, dengan anak-anaknya, tapi juga ekonominya berlipat-lipat ya, dalam sirah. Nah, itu contoh berkah, Pak. Itulah yang namanya barokah. Paham? Nah, kita balik ke ayat ini sekarang. Allah bilang Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Berarti macam ini maksud Allah itu kurang lebih. Ini Al-Quran itu, dia kebaikannya bertambah, kebaikannya tumbuh, kebaikannya tetap, kebaikannya melekat, dan dia akan bawa kebahagiaan. Ayo, tak sering. Ini kata Allah, kalau tidak percaya, entahlah. Kalau tidak percaya berarti ada yang salah. Ya, kata Allah mubarak. Al-Quran ini penuh barokah. Sekarang kenapa kita? Oh iya. Macam mana nih ya barokahnya Al-Quran itu? Macam mana nih ya? Ya, banyak. Ya. Satu membacanya baik dapat pahala. Ya beda. Satu huruf dibalas 10 kan? Ya, mengqara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, dia dapat 10 kebaikan dilipat gandakan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah asal ya? Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berarti kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim dapat 19 hasanah kali 10 190. Itu hadis. Oh kan barokah Ustaz? Iya, satu dapat. Nanti ada lagi dalam surat Hud ayat 114 Allah bilang begini. Di tengah-tengahnya, di tengah ayat itu Allah bilang innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sungguh satu hasanah itu akan menghapuskan satu sayyi'at. Satu kebaikan itu menghapuskan satu dosa kecil. Kalau kita balik bismillahirrahmanirrahim 190, berarti kita dapat pahala. Pada saat yang sama dosa kita juga digugurkan sebanyak 190. Awak baca Al-Fatihah berapa huruf coba? Pernah ngitung Bu? Hitung makanya. Maksudnya supaya semangat. Iya dah. 113 katanya. Artinya kalau kali 100 sudah 11.300. Pada saat yang sama digugurkan juga sayyiat kita 11.300. Ya Allah. Itu baru Pak, ini cerita materainya ya dah. Belum lagi cerita yang lain-lain. Kebaikan di dalamnya, budaknya, sifatnya, siapa yang hafal, mahkotanya, siapa yang baca berulang-ulang diselamatkan dari azab kubur. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Al-Quran itu jadi syafaat. Kalau ini saya nengok dewek nih Pak ya. Ini kejadian 2015, ingat betul saya. Di simpang dekat asrama SPM itu. Dulu ada namanya pool mobil Jambi Indah. Nah, kami dulu buat rumah Quran dengan Ustaz Mahmud situ. Ada satu malam meninggallah kawan bapak saya di situ. Maaf, bapak kawan saya. Ibunya meninggal. Ibunya meninggal dalam keadaan puasa Daud, lagi selesai sholat zuhur.
puasa tadi malam, sholat malam, pokoknya dahsyat ibu nih. Jadi pas diperiksa tidak ada gitu. Dia wasiat, saya harus dikubur di lubang suami saya. Maksudnya di kuburan suaminya. Suaminya meninggal 17 tahun yang lalu. Kalau ada yang kenal dia dulu pernah jadi bendahara PDAM di kota Nijam Hasan Basri Nurin. Dia pernah jadi PCA, kalau PCA di kota aspal ya. Dibongkar kuburannya masih utuh. Jadi tadinya keluarga itu waktu bongkar perkiraannya ya sudah kita gali baru lah ya. Sekali ketemu papannya itu utuh. Koyak beda kan papannya, cuma berubah jadi saya Kuning. berubah jadi gading. Tidak ada yang koyak lah, tidak ada yang koyak. Anaknya tahun 98 itu kuliah di Gunadarma yuk, Depok. Tidak sempat balik. Hari itu tidak sempat balik karena memang tidak bisa penerbang waktu Soeharto jatuh. Hari itu 17 tahun diciumnya berulang-ulang kening bapaknya tidak ada baun. Selesai semuanya kami malam minggu, kemarin besok malamnya cerita apa nih yang rasio bapak nih sehingga begitu macam itu. Jadi anaknya cerita satu beda kebaikannya banyak sekali. Tapi salah satu dia tidak bisa baca Quran, tetapi bapak selama 5 tahun terakhir jadi orang pertama yang buka pintu masjid. Tahu pak masjid di mana? Masjid Asrama CPMN itu. Iya. Depan rumah siapa? Tanahnya Wih. sekarang Mbak Tri. Dulu siapa nama? Kedai. Rumah dia bersebelah berdepanannya dengan rumah almarhum dengan rumah Daeng itu ada pada pintu. Orang Jawa Pak ya? Bugis. Tidak, yang meninggal orang Jawa. Rasanya bukan. Saya tidak nanya Bugis lah. Saya karena tahunya kawan dia logat Jakarta lah kan. Sampai mana kita tadi? Dia setiap malam selama 5 tahun setiap subuh jadi orang pertama yang buka pintu masjid itu pak. Apa yang dia lakukan? Fatihah, Qul Al-Falaq, Anas, Fatihah, Qul baca itulah berulang-ulang sampai waktu subuh masuk. Selain dia sholat sunnah. Padahal dia tidak bisa baca, tidak bisa dia baca. Tapi yang dia hafal itu dia jadikan wiridnya. Itu betul berarti hadis Nabi Iqra'ul Quran fainal ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Quran itu kakek jadi penolong syafaat. Ya. Belum lagi kalau kita cerita betapa banyak sekali keutamaan Al-Quran dalam kehidupan kita ini. Banyak sebanyak-banyaknya. Hanya masalahnya kita yang tidak belum mempelajarinya, belum menggalinya kan. Itu yang saya bilang tadi. Ada satu sahabat namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kalau setiap bertemu ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ma yuhasibkum bihi. Setiap ketemu itu dia pasti nangis, pasti. Apa kata dia ditanya sama Salim nih, sama pembantu dia? Kenapa setiap ketemu ayat ini selalu nangis? Apa kata beliau? Wa hadzal ihsa sadid. Karena ayat itu kan cerita nanti hari itu semua yang kita sembunyikan dan semua yang semua pasti akan ditampak. Apa yang kita sembunyikan dan tidak Allah akan tampakkan gitu. Nanti dia nangis. Kata Abdullah bin Umar, hadzal ihsa sadid. Hisab nih, aduh ketat sekali, tidak ada sikap udah lewat kaget. Maka hati-hati dia, hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, nih contoh ini nih. Saya takut sebetulnya kalau cerita begini. Di surat Al-A'raf ayat 204 Allah bilang begini, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Quran dibacakan fastami'u, istima, sima, wa ansitu, perhatikan, la'allakum turhamun, kamu akan dapat rahmat Allah. Ayat ini amar perintah, kalau Quran dibaca, sima, perhatikan,
Istima itu artinya fokus mendengar, ansitu itu artinya tinggalkan pekerjaan lain. Coba kalau macam ini di masjid musola kita, apa yang harus kita lakukan? Sementara bunyinya tadi itu ansitu wasma'u. Ini yang bikin kita susah kadang-kadang. Niatnya baik untuk memberi tanda waktu sholat mau masuk. Tapi kita ini harus bagaimana jadinya? Ibu lagi masak, ibu harus nyimak nih. Stop kalau kamu. Boleh ibu sambil masak, tapi perhatian ibu harus ke situ. Istima itu artinya fokusnya ke sini. Kalau kita ingin dapat la'allakum turhamunnya, misal itu tidak usah kita buat susah ya. Banyak hal yang jadi harus kita terus pelan-pelan. Nah, ini jadi Al-Quran ini sekali lagi banyak sekali barokahnya, banyak sekali kebaikannya. Kebaikannya itu tumbuh, bertambah, menetap, melekat, dan pasti akan membawa kebahagiaan. Nah sekarang pertanyaan, ini kita baru cerita fadilah, baru cerita makna ya, baru cerita makna dan fadilahnya, belum cerita substansi dari Al-Quran itu sebagai budak, sebagai petunjuk yang justru juga dahsyat sekali petunjuknya, ya, dahsyat sekali petunjuknya. Jadi intinya, ayo mulai sekarang jangan tinggal Al-Quran itu. Jangan, Al-Quran kita ini kitab suci ya, dikunci dalam lemari. Enggak dikunci nih dah. Pokoknya suci pokoknya suci nian lah. Tak berdebu, tak koyak, tak kotor ya. Macam mana dulu pertama kali beli disimpan? Macam itu lah ini ya. Kitab suci nian lah, Pak. Kitab suci nian lah. Harus dijaga. Padahal Al-Quran itu Harus dibaca. bukan itu. Iya. Juga kenapa Quran yang kita baca Yasin tulan yang minggu. Padahal ada yang lain. Jadi sekali lagi intinya saya ingin menyampaikan, ini ada 3 ayat nih Pak. Ini sih Pak ayat dulu ya tak. Musaddiqan ladzi baina yadayhi wa litunzira man arsalna wa man awla walladzina yu'minuna bil akhirati hum yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yahafizun. Ayat ini, tapi di ayat yang lain nanti beda. Intinya yuk baca Quran. Baca Quran. Saya jujur 10 tahun terakhir saya merasakan betul yang namanya keberkahan Al-Quran. Senyata-nyatanya ya, dalam banyak hal senyata-nyata. Sehingga apa? Semangat saya di jalan Quran ini. Ya, diajak ke jalan yang lain-lain saya belum tertarik, saya pengen di sekolah. Ya, kenapa? Karena memang banyak sekali kebaikan. Jadi ayo ajari anak-anak kita dewe lah Pak, kita dewe. Mulai sekarang jangan cuma malam Jumat baik. Dapat sehari 1 ayat jadilah. Oh aku tidak bisa baca, jadikan wirid. Apa yang kita hafal itu jadikan wirid. Entah pagi sekali, sore sekali, atau sebelum tidur sekali gitu. Tidak bisa juga buka tip, buka apa namanya kok? Flash, buka YouTube, cari kaset. Jadi wirid. Agar apa? Kita jangan lepas dari Quran. Karena banyak sekali. Ya, izin di awal pertemuan ini saja yang dapat kami sampaikan. Intinya ya baca Quran Pak. Kalau tidak bisa, jadikan wirid. Tidak bisa juga dengar baik. Tapi paling tidak setiap hari kita ketemu dengan Quran. Karena dia barokah. Ini pakai tanwin. Tanwin ini artinya unlimited, superlatif. Maksudnya apa? Tidak terbatas, sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.